Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang memungkinkan kita bisa beribadah dan menuntut ilmu sampai hari ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sosok teladan sepanjang masa yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju cahaya terang benderang yang penuh dengan tuntunan dan petunjuk ilahi. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas satu amalan luar biasa dari Al-Quran, hanya 3 ayat dari surah Yasin, namun khasiatnya sangat menakjubkan. Ayat ini diyakini, dengan izin Allah, mampu membangkitkan semangat yang telah loyo, menyegarkan kembali kekuatan yang mulai meredup, bahkan, sebagaimana diyakini oleh para ulama terdahulu, mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Maka tak heran, jika yang hanya sekedar lemas pun bisa kembali bergelora. Asal-usul amalan ini bukan sekadar teori atau karangan semata, melainkan telah diwariskan turun-temurun dari para ulama dan sesepuh tanah Jawa yang terkenal dengan kedalaman spiritual dan kedekatannya dengan Al-Quran. Banyak yang telah mencoba, dan dengan izin Allah, mendapatkan manfaat besar dari mengamalkannya dengan istiqomah dan niat yang tulus. Amalan ini sangat dianjurkan khususnya untuk para suami yang merasa mulai kehilangan tenaga atau semangat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, terutama dalam menunaikan kewajiban batin kepada istri. Dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri bukan hanya dalam bentuk lahiriah, tetapi juga dalam bentuk kasih sayang, perhatian, dan pemenuhan kebutuhan emosional serta fisik. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Artinya, keharmonisan rumah tangga adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah. Dan menjaga hubungan yang sehat, termasuk dalam hal batin, menjadi bagian penting dari kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga. Ijazah amalan dari Cahaya Guru. Pada kesempatan ini, saya ingin mengijazahkan sebuah amalan yang telah terbukti membawa manfaat besar. Dengan seizin Allah, amalan ini saya halalkan dan ridhoi untuk sahabat amalkan, selama diniatkan sebagai ikhtiar menjaga keharmonisan dan ibadah dalam rumah tangga. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita hadiahkan surat Al-Fatihah sebagai bentuk pengijazahan, agar sanad amalan ini bersambung kepada kita semua dengan keberkahan. Al-Fatihah. Jika sahabat ingin menyambung sanad amalan ini, silakan tuliskan Qabil 2 di kolom komentar sebagai bentuk penerimaan ijazah secara batin. Bacaan amalannya. Berikut adalah 3 ayat dari surah Yasin yang dimaksud. 1. Yasin ayat 77. Awalam yarol insanu ana kholaknahu min nutfatin, faizahu wa khosyimun mubin. 2. Yasin ayat 78. Wadoroba lana masalah wa nasya kholqoh, kola mayuhil, izoma wa hiya romim. 3. Yasin ayat 79. Kul yuhyihal lazi ansya'aha awala maroh, wa huwa bikulli kholqin alim.
Makna ayat-ayat ini sangat mendalam. Allah mengingatkan manusia bahwa asalnya hanyalah setetes mani, namun seringkali manusia menjadi angkuh dan penentang. Manusia pun meragukan kekuasaan Allah dengan bertanya, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Lalu Allah menjawab dengan tegas, yang menciptakan dari awal, Dialah yang akan menghidupkannya kembali. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tata cara pengamalan, setiap selesai sholat fardu, bacalah ketiga ayat tersebut sebanyak 3 kali. Niatkan dengan tulus untuk meminta kepada Allah agar diberikan kembali kekuatan lahir dan batin. Saat akan melakukan hubungan suami istri, ambillah segelas air putih. Bacakan 3 ayat ini sebanyak 7 kali ke dalam air tersebut. Tiupkan pelan ke air, lalu minumkan sebelum bertugas. Jika di tengah jalan terasa tenaga mulai berkurang, boleh minum air tersebut kembali. Jangan sampai amalan ini dijadikan bahan main-main atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai syariat. Niatkan sebagai bentuk ikhtiar ibadah, bukan sekadar untuk kepuasan jasmani. Amalan ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan energi harian, agar suami tetap semangat bekerja dan beribadah. Penting untuk diingat, segala sesuatu harus dilandasi dengan niat yang lurus, keyakinan kepada Allah, serta dilakukan dengan istiqomah. Jangan berharap hasil instan. Bisa jadi Allah sedang menguji keistiqomahan dan kesabaran kita. Maka, teruslah berusaha, berdoa, dan bertawakal kepadanya. Sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Semoga amalan ini bisa menjadi wasilah datangnya keberkahan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan menambah rasa cinta suami istri. Mari jaga keluarga kita dengan zikir, doa, dan keikhlasan. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu sebarkan ke saudara, teman, atau sahabat yang mungkin sedang membutuhkan solusi atas kondisi serupa. Dan jangan lupa tulis di komentar, "Qabiltu", sebagai bentuk penerimaan ijazah amalan ini. Semoga Allah limpahkan keberkahan dalam hidup kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.